warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Rasa, kawan-kawan. Bertemu lagi dengan kami channel Mata Rasa. Kawan-kawan, pada malam hari ini kita akan melakukan suatu tontonan yang mungkin lain dari konten-konten kami dari yang sebelumnya. Hari ini kami akan mencoba untuk melakukan pelukisan jadi salah satu pendamping jati diri dari salah satu rekan kami yang akan dilakukan oleh mediator kita, yang mungkin di antara kami semua beliaulah yang mempunyai kelebihan untuk melukis dari alam goib, makhluk-makhluk astral, alam goib. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melakukan pelukisan oleh salah satu mediator kita yang sudah standby, dan yang akan dilukisnya adalah pendamping jati diri rekan kami, yaitu dari pengurus atau pembina Mata Rasa. Sama-sama lah ya, sama-sama lah, sama ngurus bareng-bareng. Oke, bisa langsung dimulai untuk ini. Oke. Inilah mediator kita yang akan melakukan melukis. Nggak ada rekayasa. Nah, Ini matanya ini ditutup ya? matanya ditutup biar tidak ada rekayasa ya. Mungkin kita coba dulu ya, tes dulu nih. Ini angka berapa? 3. Oh, 3 ya, padahal ini 1. Oke, cukup aja ya, singkat biar untuk mempersingkat waktu. Oke, silakan bisa dimulai. Mungkin kosong. Iya. Oke kawan-kawan, kita lihat sama-sama ini masih kosong ya. Dan kini bermodalkan hanya buku gambar dan 1 pensil. Ini ada alat untuk nanti mediator kita untuk melukis. Oke, mediator kita sudah mulai meditasi. Kita nanti akan lihat ya, apa yang akan mediator lukis, sosok apa yang ditangkap oleh mata batinnya ya. Ya kawan-kawan, kita bisa lihat mediator kita sudah mulai untuk melukis. Kita bisa lihat ya di kamera, lihat dia memulai untuk melukis dan masih terus menerawang dengan mata batin sesosok apa yang nanti akan dilukis. Sekali lagi ya kawan-kawan, ini tidak ada reka ulang, makanya kita memerlukan konsentrasi dan keseriusan di sini. Untuk medium ini benar-benar kita butuh suasana yang sunyi biar nggak terganggu untuk konsentrasi dari mediator kita ini. Ya, sedikit demi sedikit mediator kita terus melukis ya kawan-kawan. Nanti akan kita lihat sama-sama hasilnya ya. Hasil dari melukis oleh salah satu rekan Mata Rasa atau mediator kita.
Ya sekali lagi ya kawan-kawannya, ini tidak ada rekayasa dan membutuhkan konsentrasi yang benar-benar lebih fokus ya, karena untuk melakukan pelukisan dari sosok pendamping dari salah satu atau dari seseorang itu dilihat bukan dengan mata secara ini ya lahiriah ya, mungkin ini bisa dikatakan dengan mata batin ya. Hanya orang-orang yang sudah dikasih kelebihan atau benar-benar belajar untuk bisa seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke, sedikit demi sedikit sudah mulai terbentuk ya kawan-kawan. Sosok apakah dari pendamping atau salah satu apa namanya tuh yang mengibadahi ya, yang mengibadahi dari salah satu rekan kita. Apakah sesosok yang baik atau yang kurang baik atau positif atau negatif ya kawan-kawan, nanti kita lihat akhir dari hasil pelukisan ini. Dan harus diketahui ya kawan-kawan, ini salah satu rekan kami ini baru bisa hadir lagi berkumpul dengan kita karena dia habis merantau ya, terus untuk mengolah mungkin kelebihannya. Dan alhamdulillah untuk malam ini rekan kita bisa hadir menyempatkan waktu luangnya dan langsung memberikan mungkin tontonan buat kawan-kawan setia channel Mata Rasa untuk menonton atau menyaksikan tontonan dari kami yang terbaru. barangkali kalau ada yang ingin lukis bagaimana bisa datang. Oke, nanti itu belakangan mungkin. Iya. Setelah selesai kita umumkan buat rekan-rekan. Nanti untuk lebih jelasnya ini hanya singkat aja menginformasikan, barangkali kawan-kawan ada yang ingin dilukis sosok apakah pendamping dari kawan-kawan, bisa langsung komen aja ke salah satu admin kami, itu di YouTube, ada di channel Mata Rasa. Nanti bagian admin kami yang akan memberikan penjelasan dan menentukan waktu atau itunya ya, untuk kapan kawan-kawan atau salah satu kawan di sana yang ingin dilukis. Oke kawan-kawan, sudah terlihat ya, mulai jelas ya hasil lukisannya, dari mulai wajah. Mungkin nanti bisa ada penjelasannya di akhir ya, nanti dijelaskan sosok apakah ini, dari asal dari bangsa mana, atau istilahnya dari zaman kerajaan kah, atau
zaman dahulu kala, pada zaman masa siapa gitu, nanti dijelaskan gitu. Oke, mediator kita terus konsentrasi mediator kita berusaha untuk melihat dengan mata batinnya ya kawan-kawannya. Masih satu ya. Mungkin rekan kami ini bukan satu-satunya yang mempunyai kelebihan ini ya kawan-kawannya. Mungkin di luar sana kawan-kawan juga ada seperti ini. Mungkin di sini mungkin rekan kami ini cuman beliau yang bisa untuk melakukan melukis gitu. Ya itulah kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Siapa yang bisa mengelak atau menolak ya, kalau udah kelebihan ya kita syukuri aja lah. Apapun kelebihannya kita tetap harus mensyukuri. Dan ini salah satu rekan kami juga di antara semua rekan-rekan tim channel Mata Rasa, hanya beliau yang bisa dan dia bersyukur atas kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Ya kawan-kawan, sudah mulai jelas hasil dari lukisannya. Oke. Sesosok atau pendamping apakah ini nanti bisa dijelaskan nanti di akhir ya, karena kita juga belum tahu ini dari mana, dari zaman mana ini sosok ini, muasalnya kita belum tahu ya. Nanti akan dijelaskan mungkin nanti oleh salah satu rekan kami. Kita akan tanya ini dari masa atau zaman kapan ini sosok ini. Ya kawan-kawan, sepertinya ini pelukisan yang sosok yang kedua ini ternyata ada dua sosok atau bahkan bisa lebih. Ini yang sepertinya ini yang kedua ini, yang kedua ya, kita bisa lihat ya ini pendampingnya, ini yang kedua ini sosoknya. Oke, kemudian kita ngobrol-ngobrol sambil menunggu hasil dari rekan kita nih melukis nih. Sebenarnya takutnya ada rekan-rekan yang bertanya atau berpikiran, sebenarnya sosok dari pendamping kita itu fungsinya atau tugasnya apa gitu. Apakah kita harus terlalu meyakini atau gimana gitu kan, takutnya ada yang belum paham, atau tetap kita itu harus bersandar emang lebih mutlaknya kepada Allah SWT gitu. Mungkin ada penjelasan dari Mang Dian, sebenarnya apa sih fungsi atau guna dari sosok pendamping dari tiap-tiap diri kita sendiri gitu. Iya.
Ya, menurut pendapat kalian, kalau sosok ini hanya sekedar apa, mendampingi, Iya. intinya yang paling utamanya tetap kita bersandar itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu intinya. Iya. Tapi kalau sosok ini misalkan positif atau apa, ibaratnya mau ibadah terhadap diri kita, kenapa apa harus kita tolak gitu intinya. Ya biarkan aja lah, mungkin udah tugas dia juga dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ikut atau untuk ikut beribadah kepada manusia intinya, karena manusia yang lebih sempurna terhadap cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka ingin ikut, tapi ikut mereka itu tergantung kelakuan dan akhlak kita juga, balik lagi kepada diri kita sendiri. Ya kalau kita kelakuannya ibaratnya tidak mempunyai adab atau gimana gitu, akhlaknya yang kurang baik terhadap sesama, ya pasti sosok pendamping itu juga Negatif ya. akan ya wujudnya juga akan nggak karuan, karena itu gambaran diri kita juga. Jadi jangan sampai kita apa intinya menyalahkan sosok pendamping kitanya, balik lagi pada jati diri kitanya juga. Cermin lah buat kita, itu cerminan buat diri kita juga. Dari sifat-sifat kita ya. Iya. Kalau sifat kita. Tapi kalau di sini ya mudah-mudahan maupun sosok yang apa yang negatif positif. maupun yang positif, tetap kita mengakui itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita rendahkan juga, nggak boleh kita apa sombong juga, manusia yang paling sempurna sehingga kita merendahkan sosok-sosok itu. Setidaknya kita memahami aja, mengerti tentang jati diri kita dulu sebelum kita mengetahui hal-hal yang belum pernah kita pelajari, sehingga kita mengetahui apa yang ada dalam diri kita sebenarnya untuk apa gitu. Seperti itu mungkin cukup pengertian dari Mang Dian gitu ya. Kalau apa penjabaran Mang Dian kurang dimengerti oleh kawan-kawan mata rasa di rumah, yang mohon dimaafkan, yang Mang Dian tahu seperti itu gitu intinya, singkatnya gitu. Kalau pingin lebih dalamnya lagi intinya, kalau ke mata rasa di rumah penasaran atau gimana, ya bolehlah kita apa intinya tabayun atau silaturahmi intinya ya, mungkin seperti itu. Oke. Terima kasih Mang Dian ya. Oke kawan-kawan, kita kembali lagi kepada salah satu rekan kita yang terus melukis atau bisa dikatakan mediator ya, yang dari tadi sudah 2 sosok hasil lukisnya, dan ini mungkin ketiga ya. Ada seperti melukis apa 2 bola mata atau apa gitu kan ya, nantilah akhirnya akhir endingnya kita ngobrol-ngobrol sama mediator untuk menjelaskan sosok ini satu-satunya gitu, dari zaman apa atau siapa gitu, yang dimaksud dengan hasil dari 3 lukisan ini ya. Kita masih menunggu ya hasil akhir lukisnya. Ya seperti yang kita lihat ada 3 ya, ada 3 sosok yang ini nggak begitu mudah untuk menguras energi juga buat si pelukis juga. Oke. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang dimiliki dalam hatinya, mengagungkan asma-asma Allah, terus dikasih terus apa energi itu, dipowerkan, dikuatkan, karena kita yakin bahwa ini adalah titipan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dititipkan kepada kita semua yang ada di sini. Jadi seperti itu. Ya, kawan-kawan, seperti apa yang dijelaskan tadi oleh Mang Dian, bahwa melakukan ini juga tidak sembarangan ya. Kita harus tetap tafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus istilahnya hati kita itu harus selalu
bagaimana caranya untuk mengingat ya, mengingat atau berzikir kepada Allah. Karena seperti yang dikatakan Mang Dian barusan, untuk melakukan melukis dengan cara melihat dengan mata batin itu cukup menguras energi. Jadi di situ bisa termasuk oleh orang-orang pilihan juga ya, mungkin gitu, ya. seperti itu. Karena tidak semua orang bisa, ya. Walaupun di sebagian ada yang bisa juga, tidak sembarangan itu. Tergantung Allah SWT, ya masing-masing yang itu. Ya, mungkin di luar sana juga kawan-kawan mata rasa di sana ada yang punya kelebihan seperti ini ya. Mungkin inilah salah satu contohnya dari rekan kami ini gitu ya, dari tim kami ini ya, yang salah satunya bisa melakukan untuk melukis dengan cara untuk mata batin ya. Iya. Ini salah satunya ya. Inilah apa? Intinya inilah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kumpulan kita dikasih terus oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak bisa kita tolak, karena itu udah ya. Langsung pemberian dari Sang Maha Pencipta. Ya, ada reaksi dari mediator kita. Oh sudah selesai ya. Ya kita lihat. Assalamualaikum. Kita saksikannya kawan-kawan, apa reaksi dari mediator kita. Pas. Iya kawan-kawan, menguras energi ya kelihatannya. Salah satu mediator kita merasakan kelelahan ya, karena energi fisiknya cukup lumayan terkuras ya, dengan tadi melakukan konsentrasi energi melihat sosok-sosok dengan mata batinnya. Ya kita biarkan istirahat dulu sebentar ya kawan-kawan. Nanti setelah pulih atau sadar kita ngobrol-ngobrol dengan rekan tim kami yang menjadi mediator untuk melukis. Ya, masih menunggu ya kawan-kawan ya. Menguras energi juga. Katanya apa? Pingin ibaratnya sosok yang ada di sini pingin masuk jadwalnya, tapi intinya kemudian tolak aja. Terus keluar ya pingin masuk. Jadi penjelasan kata Mang Dian kawan-kawan nih, setelah selesai melukis sosok itu ingin masuk ke raga mediator kita, cuman tadi ada salah satu penahanan dari Mang Dian, istilahnya Mang Dian minta izin untuk tidak masuk ke raga mediator kita ya, karena mungkin karena kasihan gitu ya, kasihan karena udah cukup lelah, kelelahan ya. Ya kita masih menunggu nih mediator kita untuk sadar, kembali normal kembali ya, untuk bisa kembali normal. Oke, bisa bangun, ayo. Sudah bisa bangun, sudah bisa duduk. Oh, masih lemas ya kawan-kawan ya. Kita tunggu ya apa yang dia lihat dengan mata batinnya. Mungkin kalau Mang Dian untuk menjelaskan ini cukup Mang Dian yang tahu, yang mungkin si pelukis saja yang nanti menjelaskan. Okay. Takutnya apa Mang Dian mengada-ngada. Iya, atau... iya, makanya kita ini ya kawan-kawan kita tanya nih dari mediator kita atau rekan kita nih, apa sih yang sosok apa yang sudah
dilihat oleh rekan kami dengan hasil lukisan seperti ini ya. Ini ada sepertinya ada tiga sosok ya. Ini 3 sosok nih kawan-kawan. Oke, kita masih menunggu ya, biar normal dulu ya rekan kami. Lalu itu kita bertanya pada rekan kami. Sudah tenang? Sudah bisa diajak ngobrol? Bisa, oke. Kawan-kawan, kita dengar penjelasannya ya. Ini sosok apa gitu, yang hasil dari lukisan barusan ya. Ada 3 sosok ini dari masa zaman apa gitu, di kerajaan mana, atau mungkin ya kalau misalkan bisa dijelaskan ya dijelaskan. Kalau misalkan memang tidak bisa tadi kurang untuk diterawangi atau asal masih kurang ini, jangan nggak usah di ini gitu ya. Oke. Saya kurang tahu ya, ini soalnya ini yang dilihat saya ini. Kalau yang ini Ya. yang besar ini punyanya dia. Oh, ini apa itu untuk makhluk Ini apa? kurang jelas ya lihatnya ya. Nggak tahu, pokoknya kurang jelas, dia lihat mukanya doang. Kalau ini Yang lihat mukanya doang, ini sosok binatang atau apa ini? ya kayaknya binatang Binatang ya. ya. Jadi makhluk sosok binatang ini kepunyaan Iya. yang ini, yang sosok ini ya. Ya, Ini seperti sosok sultan atau apa, bangsawan atau apa kira-kira? terus saya lihat bangsawan. Bangsawan. Ya. Oke, mungkin untuk yang ini pendampingnya satunya lagi, ini sosok Ini apa leluhurnya apa? Oh, leluhurnya ini, Iya. yang bangsawan ini ya. Atau bisa dikategorikan Ya, penasehat. penasehat atau gurunya. Ya. Seperti itu ya. Oke kawan-kawan, itu penjelasannya sangat singkat sekali ya. Jadi tidak semua Untuk nama dan lokasi. ya. Iya. Oke, mohon maaf untuk nama-nama dari sosok yang sudah dilukis ini tidak bisa kita kasih tahu ya, karena takutnya ya jadi terjadi salah persepsi atau salah pahaman ya. Kita hanya bisa sekedar untuk melukis sosok apa yang barusan oleh rekan kita lihat dengan mata batinnya ya. Mungkin ada yang ditambahkan, mungkin pesan-pesan atau nasihat buat kawan-kawan. Cukup dari Bang Leo, mungkin langsung Cukup Bang saja. aja ya, Oke. yang menjelaskan terakhir. Oke. Baik kawan-kawan, itulah hasil dari melukis oleh salah satu rekan tim kami ya. Mungkin lebih atau kurangnya kami mohon maaf, karena inilah yang namanya kelebihan atau yang istilahnya Allah berikan pada kita ya, kelebihannya. Kalau misalkan tadi penjelasannya kurang memuaskan, karena mungkin karena tidak semua bisa dijelaskan ya, mungkin kita ada dinding-dinding yang memang tidak boleh untuk diungkap dan ada yang boleh diungkap ya, jadi istilahnya kita juga ada tata keramanya ya, walaupun dengan makhluk seperti itu ya. Kalau misalkan makhluk itunya kasih izin untuk dikemukakan nama atau dari bangsa mana ya, kita akan bongkar ya, kita akan jelaskan. Cuman kalau misalkan makhluknya tidak ngasih izin ya mohon maaf aja. Oke kawan-kawan, untuk hari ini malam ini kita cukup selesai ya, dan terima kasih untuk menonton konten-konten dari Mata Rasa, dan jangan
bosan-bosan untuk terus pantauin terus channel Mata Rasa di YouTube, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya ya. Saran kritik kita akan terima, dan mungkin kalau ada pertanyaan atau komentar-komentar dari kawan-kawan yang ingin bertanya atau ingin bersilaturahmi bisa langsung ke lewat komen ya. Mungkin nanti salah satu admin kami yang akan menjelaskan atau menjawab semua komentar-komentar dari kawan-kawan semua. Oke. Untuk ya mungkin kita punya ya yang sering kita ini ya, ini ciri khas channel Mata Rasa nih ya kawan-kawan ya, yelnya nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mata Rasa. Hirup cicing, hirup nyaring, hirup eling, kawan Gusti sadaya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas